Project Path and Project Life Cycle oleh tim 7 untuk kelas Information System Project Management Planning. Kami dari tim 7, ada rekan saya Afrizal, ada teman saya Feby, ada saya sendiri Rani, dan teman saya Dendi. Dalam suatu proyek terdapat 5 fase, yaitu inisiasi, planning, implementasi, controlling, dan closure. 2 fase proyek, inisiasi dan planning, fokus pada perencanaan sehingga sering disebut sebagai fase kelayakan proyek. Sedangkan 3 fase terakhir, implementasi, controlling, dan closure, fokus pada penyampaian pekerjaan yang sebenarnya dan karenanya sering disebut sebagai akuisisi proyek. Seringkali implementasi dan controlling digabungkan dalam satu fase karena pada prakteknya dilakukan secara paralel. Siklus hidup proyek adalah kumpulan dari fase proyek. Starting proyek itu adalah inisiasi dan planning. Maksud saya starting proyek adalah inisiasi, organizing dan preparing itu adalah planning, carrying out the work itu adalah merujuk pada implementasi dan controlling, ending the project adalah closure. Secara umum, siklus hidup proyek menentukan pekerjaan apa yang akan dilakukan di setiap fase, hasil apa yang diharapkan, dan kapan, siapa yang terlibat dalam setiap fase, dan bagaimana manajemen akan mengontrol dan menyetujui pekerjaan yang dihasilkan di setiap fase. Fase inisiasi atau fase pra-planning. Tahap ini di mana secara resmi proyek dimulai dengan pemberian nama dan pendeskripsian. Fase ini merupakan fondasi untuk suatu proyek, sehingga memiliki pemahaman mengenai kebutuhan dan persyaratan bisnis. Dalam fase ini disarankan jumlah biaya, perkiraan waktu, dan sumber daya. Fase ini disebut juga dengan fase discovery, menentukan tujuan proyek, ruang lingkup produk, anggaran, sumber daya, jadwal, dan banyak item penting lainnya yang merupakan bagian dari proyek ini. Output dari proyek ini bisa berupa business case, preliminary cost estimate, serta 2 level dari work breakdown structure. Fase selanjutnya adalah fase planning. Pada fase planning, Anda akan menentukan secara rinci bagaimana melakukan implementasi. Planning equals dengan strategi to win. Semakin baik perencanaan, akan semakin baik hasil yang akan didapatkan. Dalam fase planning, project manager perlu mengatur organisasi tim, bagaimana mengeksekusinya, bagaimana mengestimasi biaya, waktu, mendefinisikan resources dan risiko, semuanya dilakukan secara detail. Setiap detail aktivitas, timeline, dan biaya. Project manager juga membuat detail eksekusi pekerjaan sehingga bisa mencapai tujuan. Semakin detail perencanaan, semakin komprehensif, dan semakin realistis suatu planning, maka akan semakin baik untuk dieksekusi dan semakin meningkatkan kemungkinan berhasil mencapai tujuan. Misalnya, apa yang akan Anda lakukan? Anda uji tentang bagaimana Anda akan mengujinya, atau bagaimana Anda akan bermigrasi. Pengguna dalam urutan apa, dan berapa banyak sekaligus dari area mana, pada hari apa, dan sebagainya. Output dari fase ini adalah Project Management Plan, Budgeting Cost Estimate, serta 3 level Work Breakout Structure. Pada fase ini, research is the key. Semakin banyak dan semakin detail
perencanaan dilakukan, hasilnya akan semakin baik dan akan semakin mendekati ke tujuan. Fase berikutnya adalah fase implementasi. Fase ini adalah fase yang sangat dinantikan karena seperti memindahkan dari isi kertas ke action. Pada fase ini, pengerjaan benar-benar dilakukan. Tim software development mulai melakukan coding dan programming, project manager memastikan pekerjaan lancar dan sesuai dengan perencanaan project, project manager memotivasi, mengarahkan tim, memastikan tim tetap berada di dalam track untuk mencapai tujuan. Project manager juga harus bisa mendeteksi masalah, mendeteksi risiko yang akan muncul, dan membuat keputusan yang strategis dan taktis untuk segera memperbaikinya sebelum terlambat. Output dari fase ini, execution of work package, definitive cost estimate, dan performance report. Seringkali fase eksekusi dilakukan beriringan dengan fase controlling, di mana project manager memastikan alur pekerjaan sesuai dengan planning. Apabila terjadi keterlambatan, project manager harus segera mengidentifikasi dan mengambil tindakan memperbaiki sebelum terlambat. Selanjutnya adalah fase penutup. Fase penutup ketika semua pekerjaan sudah rampung. Project manager melakukan final pekerjaan secara resmi, menyatakan pekerjaan telah selesai, dan melakukan serah terima kepada sponsor. Sponsor officially menyetujui dan menerima bahwa pekerjaan telah selesai, tujuan telah tercapai. Project team, project manager, dan stockholder duduk bersama untuk mendiskusikan pembelajaran dari project ini agar dapat lebih baik di masa depan. Semua informasi pembelajaran dijadikan sebagai knowledge untuk perbaikan di masa akan datang. Output dari fase ini adalah completed work, lessons learned, and customer or sponsor accepted. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih.